Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video bagaimana cara langkah-langkah pendaftaran PPDB online pada SMK Negeri 1 Kayu Agung. Pertama-tama adik-adik harus membuka link pada browser adik-adik, baik itu menggunakan HP atau menggunakan komputer. Linknya ialah ppdb.smkn1kayagung.sch.id. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Ketika telah tampil tampilan seperti ini, adik-adik bisa membaca informasi yang ada. Contoh seperti ini, pendaftaran PPDB SMK Negeri 1 akan dibuka pada tanggal 12 sampai dengan 15 Januari, dan informasi ini akan berubah sewaktu-waktu menurut misalkan pengumuman, ataukah harus sekolah, ataukah harus nantinya akan daftar ulang. Nanti infonya akan ada di sini. Jadi adik-adik sebaiknya bertahap atau secara kontinu bersedia untuk membaca informasi-informasi yang ada pada website PPDB ini. Kemudian adik-adik setelah membaca petunjuk-petunjuk ini, nanti di sini akan ada pendaftaran, akan ada tombol login, video pendaftaran. Video pendaftaran ini adalah video yang sedang adik-adik tonton ini. Tahapan PPDB, tahapan ini berisi tahapan-tahapan yang nantinya bisa mempermudah adik-adik untuk melakukan pendaftaran. Oke, ini ada informasi syarat PPDB, tahapan PPDB, dan tanggal penting PPDB. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, adik-adik bisa langsung klik tombol daftar di bawah sini atau tombol daftar yang ada di atas ini. Klik daftar. Kemudian di sini adik-adik akan ditampilkan menu formulir pendaftaran. Kita isi dengan data adik-adik. Pertama, NIK. NIK ini jika adik-adik belum mempunyai KTP, NIK ini bisa didapatkan dengan melihat nomor KK yang ada pada kartu keluarga adik-adik sendiri. Saya contohkan, misalkan nomor NIK saya ialah, saya sembarangan saja, yang penting harus 16 digit. Misalkan ini nomor NIK saya. Kemudian nanti adik-adik jangan seperti ini, tapi harus mengisikan NIK yang sebenarnya. Kemudian NISN, nomor induk siswa. Di sini isikan NIK adik-adik sendiri. Nantinya NIK ini akan digunakan untuk melakukan login pada website PPDB. Misalkan ini NIK saya. Oke, saya mengisikan NIK 00220020. Kemudian nama saya misalkan Ari Hidayatullah, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Palembang. Di sini dalam pengisian tanggal, adik-adik bisa memilih tahun dulu, kemudian bulan, lalu tanggal, atau bisa mengikuti format yang ada, tahun, bulan, tanggal. Saya contohkan, misalkan saya lahir di tahun 1988, strip, saya lahir misalkan 06, tanggal misalkan 24. Oke, kemudian kita lanjut ke pilih agama Islam. Isikan nomor HP WA. Sebaiknya ini terhubung dengan WA nomor HP adik-adik ini. Contoh misalkan nomor HP saya 08568889077. Kemudian tinggi badan saya misalkan 154 cm, tidak perlu ditulis cm karena di atas ini sudah cm, jadi cukup dituliskan 154. Berat badan misalkan
47 kilo. Jumlah saudara saya misalkan saudara saya 5, saya anak kedua, kode pos saya 30253 misalkan. Terus alamat saya Jalan Injen Yusuf RT 009 RW 005 Kayu Baru. Terus ini kan biodatanya untuk siswa, kemudian kita next. Nah, ini kemudian adik-adik akan mengisi biodata akademik. Nah, dalam biodata kan tadi biodata untuk info pribadi, sedangkan ini untuk akademik. Kita pilih dulu tahun lulusnya kapan, misalkan 2020, nomor surat. Nah, di sini nomor surat ini ialah nomor surat keterangan bahwasanya adik-adik memang dinyatakan lulus dari SMP adik-adik. Misalkan nomor lulusnya misalkan ini misal saja. Dan jika adik-adik nanti simpan ini, kemudian adik-adik foto surat keterangan, nanti di-upload, nanti ada tombol untuk uploadnya. Kalau di sini cukup mengisikan nomor surat saja untuk uploadnya nanti. Kemudian kita langsung ke SMP, misalkan SMP Negeri 1 Medan. Ini SMP saya alamat SMP-nya misalkan Jalan Medan Raya, Kecamatan Medan. Ini sembarang saja, saya yang isi sembarang. Nanti adik-adik jangan sembarang seperti ini. Kemudian pilih jurusan yang akan adik-adik pilih. Misalkan saya akan pilih teknik komputer jaringan. Untuk cadangan saya pilih akuntansi. Kemudian next lagi. Nah, jika adik-adik ini data biodata keluarga. Nanti jika adik-adik merasa tinggal dengan wali, bukan tinggal dengan orang tua, atau orang tuanya maaf sudah meninggal dunia, nah, bisa adik-adik di sini isi dengan tanda strip jika tinggal bersama wali. Jika tidak tinggal bersama wali, isikan nik ayahnya, nama siapa, saya isikan misalkan nik ayah saya, misalkan saya isi sembarang. Tapi nanti jangan sembarang seperti ini, tapi nik yang sebenarnya, karena panitianya nanti akan mengecek kebenaran data adik-adik. Kemudian nama ayah saya misalkan Budiman, pendidikan ayah saya tamatannya misalkan S1, kemudian pekerjaan ayah saya misalkan guru, penghasilan ayah saya misalkan 1 juta sampai 2 juta, nomor HP ayah saya misalkan ini, nama ibu saya misalkan Rohima, nik ibu, maaf ya, nik ibu misalkan saya isi dulu nik ibu saya misalkan ini, nama ibu saya misalkan Rohima, jenjang pendidikan misalkan S1, pekerjaan ibu saya misalkan swasta, penghasilan ibu saya misalkan 3 sampai 5 juta, nomor HP ibu saya misalkan ini, alamat orang tua, isikan alamat orang tua. Jika sama dengan alamat adik-adik, ya tinggal isikan saja alamat adik-adik tadi. Oke, kemudian next. Nah, ini biodata wali, karena kita tadi tinggal bersama orang tua. Untuk biodata wali tinggal kita strip tidak bisa diisi, strip seperti petunjuk, kemudian submit. Baiklah, untuk langkah kedua ini kita akan melakukan login. Untuk melakukan login ini sudah terdapat petunjuk pada bagian sebelah kanan. Pertama, sebelum melakukan login, pastikan adik-adik telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian silakan login menggunakan NISN sebagai password.
sebagai username dan NISN sebagai password. Jadi di sini misalkan saya contohkan NISN saya itu 0022020, maka di sini untuk password pertamanya ialah saya memasukkan NISN saya ini. Ketika di sini 0022020, nanti adik-adik langsung masukkan NISN adik-adik tersebut di sini, kemudian klik login. Jika belum mempunyai akun, adik-adik dapat memilih pada bagian daftar, kemudian login. Anda berhasil masuk. Nah, inilah tampilan pertama dari web PPDB untuk bagian siswa. Ada dashboard, ada lihat biodata, edit biodata, ubah password, input raport, upload foto dan raport, lalu logout untuk keluar. Pada menu dashboard akan ditampilkan status adik-adik, yaitu sedang proses, berarti adik-adik sekarang status pendaftaran sedang diproses oleh bagian kepanitiaan. Kemudian apa sih langkah-langkah selanjutnya yang harus adik-adik lakukan, yaitu jika adik-adik menggunakan HP, ikuti langkah klik bagian ini karena saya menggunakan komputer, maka tidak perlu mengklik lambang seperti ini karena ketika menggunakan HP menu seperti ini akan hilang, nanti akan diganti oleh menu kecil seperti ini. Klik di pojok sebelah kanan seperti ini nantinya. Nah, di sini apa yang harus adik-adik lakukan ketika telah login? Pertama yang harus dilakukan ialah merubah password. Keterangan belum dirubah karena ada tanda X. Kemudian input nilai raport, tanda X belum dilakukan. Upload foto belum dilakukan. Kemudian lihat data, lihat dan pastikan data apakah data yang adik-adik masukkan nanti telah memenuhi syarat atau belum. Terus cetak nomor tes. Cetak nomor tes akan tampil jika input raport dan upload raport telah dilakukan. Jadi setelah adik-adik melakukan nomor 2 dan nomor 3, maka menu cetak nomor tes ini akan muncul pada bagian sebelah kiri ini. Karena ini belum adik-adik lakukan, jadi nomor tes belum bisa dicetak. Oke, kita coba satu persatu. Pertama yang harus kita lakukan ialah ubah password. Ubah password. Saya rubah password saya. Agar apa? Agar tidak ada orang yang bisa login kecuali akun adik-adik itu sendiri untuk merubah nilai ataupun merubah apa-apa tentang biodata adik-adik. Jadi saya sarankan passwordnya itu hanya adik-adik yang tahu. Kemudian klik simpan. Password berhasil. Selanjutnya klik dashboard, kita lihat. Nah, telah ada tanda centang hijau berhasil, berarti adik-adik telah berhasil langkah pertama. Kemudian langkah kedua, input nilai raport. Cari di sini input nilai raport. Klik input nilai raport, lalu masukkan nilai raport adik. Nih, ada petunjuk masukkan data raport mulai dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 2 atau dari semester 1 sampai dengan semester 6 adik-adik sekolah. Kemudian masukkan nilai dalam bentuk puluhan. Jika menggunakan koma, tuliskan seperti ini 80,00 atau 80.88 seperti itu dan selanjutnya. Jika telah menginput raport, nanti untuk melihat benar atau tidaknya, adik-adik bisa klik dashboard ini atau menu dashboard ini. Kemudian kita isikan. Contoh ini saya contohkan saja. Saya isi dengan 80. Saya anggap 80 semua karena nilai saya anggap 80 semua. Nanti adik-adik jangan seperti ini, tapi isikan nilai dengan sejujurnya karena raport adik-adik itu nanti diupload dan diperiksa oleh bagian kepanitiaan. Oke, kita isi dulu ini karena
hanya tutorial, jadi saya isi seperti ini. Oke, ini perlu kehati-hatian dalam mengisi ini. Kemudian klik simpan. Anda berhasil memasukkan data, klik OK. Nah, di mana melihatnya? Bisa lihat di dashboard sini. Lihat input nilai rapot sudah centang, bisa dilihat data, bisa dilihat datanya, atau adik-adik bisa melihat langsung dilihat biodata. Klik lihat biodata. Nama adik-adik sudah di sini. Kemudian nilai rapot data adik-adik telah adik masukkan tadi telah masuk ke sini. Kemudian kenapa ini kosong? Kemudian bagian data upload rapot kosong karena untuk menu kembali ke dashboard, karena untuk langkah ketiga upload foto dan upload raport itu belum dilakukan. Kemudian kita lakukan langkah ketiga, upload foto dan raport. Nah, untuk perhatian sebentar, ini jika menggunakan HP, sebaiknya adik-adik bertahap untuk menguploadnya, yaitu dengan cara klik upload terlebih dahulu, klik pilih, lalu klik upload, kemudian surat tugas juga klik tugas, pilih filenya, terus klik upload, seperti itu dan selanjutnya. Terus syarat-syarat uploadnya yaitu file upload itu maksimal size-nya atau besarnya itu sebesar 1 mega untuk besaran fotonya atau file-file yang lain. Nah, untuk foto, adik-adik jika menggunakan HP tinggal berfoto saja menggunakan kamera HP-nya dengan syarat pertama harus rapi dan menggunakan pakaian SMP lengkap. Adik-adik bisa langsung berfoto. Nanti ada syarat-syaratnya di sini sesuai dengan petunjuk yang ada di brosur yang ada. Pertama, pakaian rapi, lengkap, rambut rapi, tidak acak-acakan, sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian kita coba untuk mengupload. Ini sudah tertulis upload foto, pilih. Saya contohkan upload foto saya, misalkan saya sudah ada tulen di sini, sudah saya simpan ke foto saya klik di sini. Jika adik-adik menggunakan HP, ketika sudah mengklik ini foto, langsung klik upload. Kita tunggu. Oke. Nah, kemudian adik-adik bisa melihat di sini bagian lihat biodata apakah telah ada. Sudah ada terupload. Kemudian ini masih banyak 1, 2 untuk nilai rapot ke semester 1, nilai rapot semester 2 dan sebagainya sampai surat keterangan lulus. Upload lagi input upload foto dan rapot. Klik menu ini. Di mana tadi yang belum? Ini kan sudah upload foto. Kemudian ini upload foto, upload surat keterangan. Nah, di sini memang saya cuma tertulis foto dan rapot, tapi ditambahkan surat keterangan lulus. Tinggal dipoto saja, ambil surat keterangan lulusnya, foto menggunakan HP, lalu upload ke bagian sini. Saya contohkan, saya akan upload mana surat keterangan saya lulus, karena panitia akan memeriksa apakah adik-adik ini memang telah dinyatakan lulus atau tidak nantinya di dari SMP-nya. Kemudian rapot semester 1, semester 2. Kemudian jika menggunakan HP satu-satu tidak boleh seperti ini karena tidak akan bisa terupload. Tapi ini karena menggunakan komputer jadi bisa langsung satu kali masukkan. Jika menggunakan HP, ikuti langkah-langkah yang saya lakukan pada awal tadi. Kemudian semester 6. Oke, kemudian kalau saya klik upload, tinggal menunggu. Di sini ini lagi proses menunggu nih. Menunggu. Tunggu sampai dengan
ada proses. Ingat, jika menggunakan HP, uploadnya satu persatu, jangan seperti ini. Di sini file yang saya gunakan itu kurang dari 1 mega semua. Kita tunggu, cukup lama karena filenya begitu, dan jaringan pada saat ini lumayan cukup. Nah, di sini jika seperti ini, adik-adik sebenarnya kalau tidak mengerti apa yang terjadi di bawah ini, adik-adik bisa langsung lihat di sini, lihat biodata apakah sudah terisi atau belum, itu saja. Kita lihat biodata lagi, nyambungkan, tunggu, kita lihat. Maaf, ada gangguan, sebentar. Ternyata jaringan saya putus. Oke, kita coba lagi. Saya coba lagi. Di sini sudah terupload semua, uploadnya sudah masuk semua, sama dengan surat keterangan lulus. Nah, jika adik-adik telah melakukan ini, sama seperti itu, sudah. Lihat data, tinggal lihat data, sudah terisi semua, benar, nama benar, nomor tes adik-adik benar. Maka apa? Cetak nomor tes. Kita lihat sebelah kanan, sudah terdapat menu cetak nomor tes. Nah, cetak menu nomor tes ini, kita bisa klik seperti ini. Nah, ini adalah nomor tes yang nantinya akan adik-adik bawa pada saat tes PPDB nanti di sekolah adik-adik, di sekolah di SMK Negeri 1 Kayu Agung. Nah, untuk jadwalnya kapan? Untuk gelombang, adik-adik akan menunggu gelombang berapa. Nanti ada langsung di sini tertulis. Jika nanti pada saatnya nanti ketika telah penutupan pendaftaran PPDB, maka di sini jadwal akan tertulis kapan gelombangnya, harinya kapan. Adik-adik dapat datang sesuai hari, tanggal, dan sesi yang telah tertulis di sini. Kemudian untuk di sana, untuk username itu menggunakan username adik-adik. Untuk password nanti panitia akan memberitahu adik-adik. Terus apa sih kelengkapan yang harus dibawa? Pertama, nomor ini harus dibawa. Kemudian harus membawa surat keterangan lulus dari SMP asal. Kemudian akan diperiksa oleh panitia, lalu adik-adik dapat mengikuti tes PPDB. Kemudian setelah mengikuti tes PPDB, adik-adik dapat menunggu mengikuti tes PPDB nanti dan mengikuti arahan dari panitia. Kemudian adik-adik dapat menunggu dan melihat tanggal. Baiklah, jika nanti adik-adik telah melakukan tes di sekolah SMK Negeri 1 Kayu Agung, adik-adik bisa melihat kapan sih jadwal pengumuman yang ada, kapan sih tanggal pengumuman kelulusan. Itu bisa dilihat di menu beranda ini tadi. Nah, jika telah sesuai dengan tanggal atau secara berkala adik-adik memeriksa kapan kelulusan, adik-adik misalkan ini sudah hari hanya sudah menentukan kelulusan atau belum, adik-adik bisa login kembali pada website ini dengan menggunakan akun adik-adik. Ingat, jangan lupa password. Kemudian klik login. Anda berhasil masuk. Nah, misalkan adik-adik telah dinyatakan lulus, ada di sini status Anda lulus. Maka
Di sini menu di sini telah berubah. Adik-adik hanya cuma bisa melihat biodata adik-adik ini dan cetak hasil kelulusan. Bisa cetak hasil kelulusan, di print, nanti di bawah sesuai dengan tanggal yang ada di bawah ini, atau tanggal nanti akan ditambahkan tanggal dan syarat-syarat yang harus dibawa. Di bawah cetak bukti kelulusan ini dan dan apa-apa saja yang akan dibawa untuk melakukan daftar ulang nanti, dan kapan tanggal-tanggalnya itu ada di website PPDB. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan di dalam video ini, dalam pembuatan video tutorial ini, bisa adik-adik langsung tanyakan dan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika adik-adik merasa video ini berguna, silakan melakukan subscribe pada channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk info-info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.